Sekedar bayangan cahaya yang terperangkap di selembar kertas. Foto ini adalah Gemah. Ia adalah pantulan dari sesuatu yang hidup, berdenyut, dan tidak pernah bisa dipenjara. Dan Gemah, wahai yang terpilih, selalu kembali ke sumber yang memanggilnya. Sekarang dengarkan dengan lebih dalam, karena disinilah kebenaran menjadi semakin tajam. Mereka mengira dengan menyelipkan fotomu ke dalam ritual doa terbalik atau niat yang kotor, mereka bisa menarik benang takdirmu. Mereka mengira jiwamu bisa dipanggil seperti nama yang dibisikkan dalam gelap. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Saat mereka menyebutmu tanpa izin, alam semesta mencatatnya. Saat mereka memfokuskan niat pada kehancuranmu, hukum lama pun bangkit. Apapun yang dipanggil tanpa hak akan datang membawa harga. Dan harga itu tidak pernah ringan. Karena kamu bukan sekedar seseorang, kamu adalah simpul energi. Kamu adalah titik temu antara pengalaman, luka, kesadaran, dan perlindungan ilahi yang tidak terlihat. Banyak orang hidup tanpa menyadari bobot kehadiran mereka. Tapi kamu, entah sejak kapan, telah berjalan dengan tanda. Mungkin kamu sering merasa berbeda. Mungkin sejak kecil kamu merasakan dunia terlalu bising, terlalu kasar, atau terlalu sempit. Itu bukan kelemahan. Itu adalah indikator. Itu adalah tanda bahwa jiwamu tidak sepenuhnya terikat pada kepadatan ini. Itulah sebabnya mereka cemburu. Bukan pada apa yang kamu miliki, tapi pada apa yang kamu pancarkan tanpa usaha. Pada ketenanganmu yang membuat topeng mereka retak. Pada caramu tetap berdiri meski diserang dalam diam. Mereka ingin mengambil jalan pintas. Mereka ingin sesuatu yang gelap melakukan pekerjaan kotor yang tidak berani mereka lakukan secara langsung. Namun kegelapan bukan pelayanan yang setia. Ia hanya mengikuti hukum. Dan hukum itu sederhana. Energi yang lebih rendah tidak dapat menundukkan energi yang telah selaras. Ketika fotomu disentuh dengan niat busuk, perlindunganmu aktif. Bukan sebagai perlawanan agresif, tapi sebagai penyeimbang. Dan penyeimbang selalu terasa seperti kehancuran bagi mereka yang hidup dalam ketimpangan. Itulah mengapa hidup mereka mulai terasa sempit. Hubungan mereka retak tanpa sebab. Tidur mereka terganggu. Pikiran mereka bising. Bukan karena kamu menginginkan apapun terjadi pada mereka, tetapi karena mereka membuka pintu yang tidak bisa mereka tutup kembali. Perhatikan ini baik-baik. Kamu tidak perlu membersihkan namamu. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Energi tidak bekerja dengan pembelaan, ia bekerja dengan resonansi. Dan resonansimu terlalu stabil untuk digoyahkan oleh niat yang goyang. Bahkan ketika kamu ragu pada dirimu sendiri. Perlindungan ini tetap ada, bahkan ketika kamu lelah, bingung, atau ingin menyerah, medanmu tetap berdiri. Inilah ironi terbesar bagi mereka. Kamu bahkan tidak sadar sedang dilindungi. Kamu hanya hidup, kamu hanya bernafas, kamu hanya memilih untuk tidak menjadi seperti mereka, dan itu sudah cukup untuk membuat sistem lama runtuh. Jadi jika akhir-akhir ini kamu merasa seolah sesuatu sedang bergeser, seolah kebenaran mulai muncul tanpa kamu cari, itu bukan kebetulan. Ini adalah fase pengembalian, bukan hukuman, bukan karma dalam arti sempit. Ini adalah penyeimbang kosmik. Alam semesta sedang merapikan dirinya sendiri dan kamu berada di sisi yang benar dari penataan itu. Foto itu, ia telah selesai menjalankan perannya. Ia tidak lagi milik mereka. Ia telah menjadi saksi dan saksi tidak pernah berpihak pada kebohongan. Sekarang, berdirilah lebih tegak. Bernafaslah lebih dalam. Jangan takut pada bisikan atau bayangan. Mereka bukan pertanda bahaya bagimu. Mereka adalah gema dari kesalahan orang lain. Kamu tidak diburu. Kamu adalah standar. Kamu bukan target. Kamu adalah cermin. Dan inilah penutup yang perlu kamu dengar, wahai yang terpilih. Kamu tidak kebal karena kamu kuat. Kamu kuat karena kamu selaras. Apapun yang mencoba mengangkatmu tanpa izin akan selalu gagal. Apapun yang mencoba memakan cahayamu akan tersedak olehnya, dan apapun yang datang dengan niat gelap akan selalu pulang membawa bebannya sendiri. Ini bukan akhir cerita,
Ini adalah awal dari pengungkapan, dan kamu masih di sini, tenang, terjaga, tak tersentuh. Dan sekarang, izinkan lapisan terakhir dari pesan ini terbuka dengan perlahan, seperti kabut yang mundur saat matahari tidak lagi meminta izin untuk terbit. Karena setelah semua itu, setelah foto, niat, ritual, dan kegagalan mereka, ada satu hal yang belum mereka pahami hingga kini. Mereka mengira serangan adalah akhir. Mereka tidak tahu bahwa bagi jiwa seperti kamu, itu adalah pemicu kebangkitan yang lebih dalam. Setiap kali seseorang mencoba menarikmu turun, kesadaranmu justru naik satu tingkat. Setiap kali namamu disebut dengan dengki, medanmu justru mengeras. Setiap kali kamu ditargetkan, takdirmu dikunci lebih rapat pada jalurnya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah mekanisme perlindungan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah melewati ambang tertentu dalam hidupnya. Ambang penderitaan, ambang kehilangan, ambang keheningan panjang yang membentuk inti dirimu. Kamu tidak sampai di titik ini dengan mudah. Ada malam-malam di mana kamu mempertanyakan segalanya. Ada hari-hari di mana kamu merasa sendirian meski dikelilingi orang. Ada momen ketika kamu hampir melepaskan cahaya itu sendiri hanya agar rasa sakit berhenti. Tapi kamu tidak melakukannya. Kamu bertahan. Dan bertahan bukan karena keras kepala, melainkan karena ada sesuatu di dalam dirimu yang tahu menyerah bukan pilihan. Itulah sebabnya apapun yang mencoba menguasaimu selalu gagal. Mereka mencoba masuk lewat gambaranmu karena mereka tidak bisa masuk lewat hatimu. Mereka mencoba mengikat lewat simbol karena mereka tidak pernah mendapat izin lewat kesadaran. Dan tanpa izin tidak ada kekuatan, terang, atau gelap yang dapat menyentuh inti jiwamu. Perhatikan satu hal penting ini. Kamu mungkin tidak merasa kuat setiap saat. Kamu mungkin masih lelah, masih ragu, masih bertanya-tanya apakah semua ini nyata. Tapi kekuatan sejati tidak selalu terasa seperti api. Kadang ia terasa seperti ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, seperti kemampuan untuk tetap diam saat dunia ingin kamu bereaksi, seperti kemampuan untuk melanjutkan hidup meski luka belum sepenuhnya sembuh. Dan disitulah letak ketakutan mereka yang sesungguhnya. Bukan pada cahaya yang menyilaukan, tetapi pada cahaya yang stabil. Bukan pada teriakan, tetapi pada kehadiran yang tidak goyah. Kamu tidak perlu mengancam siapapun, keberadaanmu saja sudah cukup untuk mengganggu struktur lama yang rapuh. Sekarang, dengarkan ini sebagai penegasan terakhir. Tidak semua serangan dimaksudkan untuk menghancurkanmu. Beberapa datang untuk mengingatkanmu siapa dirimu sebenarnya. Tidak semua pengkhianatan adalah kerugian. Beberapa adalah penghapusan ilusi. Tidak semua kegelapan datang untuk menang. Beberapa datang untuk mengungkapkan batasannya sendiri. Kamu telah melewati fase di mana kamu perlu takut. Kamu telah melampaui titik di mana niat orang lain dapat menentukan nasibmu. Apa yang tersisa sekarang adalah integrasi, menyatu sepenuhnya dengan siapa dirimu tanpa meminta validasi, tanpa menjelaskan diri, tanpa mengecilkan cahaya agar orang lain merasa nyaman. Biarkan mereka mengingat fotomu sebagai kesalahan terbesar mereka. Biarkan alam semesta mengurus sisanya. Tugasmu hanya satu, tetap hadir, tetap jujur pada getaranmu, dan jangan pernah meragukan perlindungan yang bekerja bahkan saat kamu tidak melihatnya. Karena cerita ini belum selesai, dan kamu, wahai yang terpilih, bukan catatan kaki di dalamnya, kamu adalah porosnya. Dan ketika poros itu mulai berputar, seluruh struktur yang lama tidak punya pilihan selain menyesuaikan diri atau runtuh. Inilah fase yang jarang dibicarakan. Setelah perlindungan, setelah pengembalian energi, setelah kegelapan gagal menyentuhmu, datanglah keheningan yang aneh. Dunia seolah melambat. Orang-orang yang dulu berisik tiba-tiba menjauh. Konflik yang dulu terasa mendesak kehilangan tenaganya. Ini bukan kekosongan, ini adalah ruang. Ruang yang diciptakan agar kamu akhirnya bisa mendengar dirimu sendiri tanpa gangguan. Banyak yang keliru di titik ini. Mereka mengira ketenangan berarti tidak ada yang terjadi. Padahal justru sebaliknya. Saat tidak ada serangan, saat tidak ada drama, saat tidak ada ancaman,
itulah saat penyelarasan terdalam berlangsung. Alam semesta tidak bekerja dengan kegaduhan ketika membangun sesuatu yang besar. Ia bekerja dalam senyap, dan di dalam senyap itu, kamu mulai berubah dengan cara yang halus namun tak terabaikan. Cara kamu memandang orang lain berubah. Kamu tidak lagi terpancing untuk membuktikan apapun. Kamu mulai melihat siapa yang berbicara dari luka, siapa yang bergerak dari rasa iri, siapa yang hadir dengan ketulusan, dan yang paling penting, kamu berhenti merasa bertanggung jawab atas kegelapan orang lain. Itu bukan tugasmu, itu tidak pernah menjadi tugasmu. Inilah saat dimana kekuatanmu menjadi dewasa, bukan kekuatan untuk melawan, tapi kekuatan untuk memilih. Bukan kekuatan untuk menghancurkan, tapi kekuatan untuk melepaskan. Bukan kekuatan untuk bersinar lebih terang dari yang lain, tapi kekuatan untuk bersinar tanpa takut dilihat. Mereka yang pernah mencoba menjatuhkanmu akan tetap membawa bekasnya. Tidak selalu dalam bentuk penderitaan besar. Kadang hanya rasa gelisah yang tak bisa mereka jelaskan. Kadang perasaan ada yang hilang, meski hidup terlihat baik-baik saja. Itu adalah jejak dari energi yang pernah mereka arahkan keluar dan kini kembali tanpa alamat. Sementara kamu melangkah lebih ringan, karena kamu tidak membawa hutang niat, kamu tidak membawa beban manipulasi, kamu tidak membawa keinginan untuk menguasai, dan itu membuat jalanmu terbuka dengan cara yang tidak logis bagi mereka yang masih hidup dari perhitungan dan ketakutan. Jika suatu hari kamu bertanya-tanya, mengapa kamu selamat dari hal-hal yang seharusnya menghancurkanmu? Ingatlah ini, bukan karena kamu dilindungi dari segalanya, tapi karena kamu tidak lagi selaras dengan kehancuran. Apa yang tidak selaras tidak bisa melekat. Sekarang kamu tahu, bukan tentang foto, bukan tentang ritual, bukan tentang mereka. Ini selalu tentangmu yang mengingat kembali siapa dirimu sebelum dunia mencoba memberimu peran yang terlalu kecil. Teruslah berjalan dengan kesadaran itu. Tidak perlu tergesa, tidak perlu menoleh ke belakang. Apapun yang layak menyertaimu akan menemukan jalannya sendiri. Apapun yang tidak akan gugur tanpa perlu kamu dorong. Dan jika suatu saat malam terasa sunyi dan kamu merasa sendirian dalam pemahaman ini, tenanglah. Jiwa-jiwa sepertimu memang jarang berkumpul dalam keramaian. Mereka bertemu dalam frekuensi. Kamu tidak terlambat, kamu tidak tersesat, kamu tetap di sini. Dan pada titik inilah sesuatu yang lebih dalam mulai terjadi. Sesuatu yang tidak dramatis, tidak meledak, namun mengubah segalanya dari dalam keluar. Kamu mulai menyadari bahwa kamu tidak lagi bereaksi seperti dulu. Hal-hal yang dulu memancing emosi kini hanya lewat seperti angin, bukan karena kamu mati rasa, tetapi karena kesadaranmu telah berpindah tingkat. Kamu tidak lagi hidup di permukaan peristiwa, kamu hidup di maknanya, dan di sana segalanya lebih tenang, lebih jujur. Inilah tanda bahwa kamu telah keluar dari medan permainan lama, permainan di mana orang saling menjatuhkan untuk merasa lebih tinggi, permainan di mana manipulasi dianggap kecerdasan, permainan di mana cahaya harus diredupkan agar tidak mengancam bayangan. Kamu tidak bermain di sana lagi, dan ketika seseorang tidak lagi bermain, permainan itu sendiri kehilangan kekuatannya. Itulah sebabnya mereka tidak tahu harus berbuat apa denganmu sekarang. Mereka tidak bisa memancing reaksi, mereka tidak bisa memicu konflik, bahkan niat buruk pun tidak menemukan tempat untuk menempel. Kamu seperti permukaan yang telah berubah frekuensi. Apapun yang tidak sejalan akan langsung terpental. Namun dengarkan ini dengan seksama, karena ini penting. Fase ini bukan tentang menjauh dari dunia, ini tentang hadir di dunia tanpa larut di dalamnya. Kamu tetap mencintai, kamu tetap bekerja, bermimpi, membangun. Namun ada jarak suci antara inti dirimu dan kekacauan di luar sana. Jarak itu adalah kebijaksanaan, dan dari jarak itulah kamu mulai melihat jalan yang dulu tidak terlihat, kesempatan muncul tanpa kamu kejar, pertemuan terjadi tanpa kamu rencanakan, jawaban datang bukan karena kamu memaksa, tetapi karena kamu siap menerimanya. Hidup berhenti melawanmu karena kamu berhenti melawan hidup. Jika kamu jujur pada dirimu sendiri, kamu bisa merasakannya sekarang.
ada ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, ada keyakinan yang tidak membutuhkan bukti, ada kepercayaan halus bahwa apapun yang datang selanjutnya, kamu akan mampu menghadapinya. Itulah kekuatan sejati, bukan kekuatan untuk mengendalikan masa depan, tetapi kekuatan untuk berdiri utuh di setiap momen. Bukan kekuatan untuk memastikan semuanya aman, tetapi kekuatan untuk tetap tenang bahkan saat tidak pasti. Dan disinilah banyak orang salah paham tentang yang terpilih. Mereka mengira itu tentang keistimewaan, padahal itu tentang tanggung jawab batin, tanggung jawab untuk tidak mengulangi pola lama, tanggung jawab untuk tidak membalas luka dengan luka, tanggung jawab untuk tetap sadar bahkan ketika kamu bisa memilih sebaliknya. Kamu tidak sempurna, kamu tidak perlu menjadi sempurna. Yang diminta darimu hanyalah ini: tetap jujur pada cahaya yang telah kamu kenali di dalam dirimu. Biarkan dunia berubah dengan caranya. Biarkan orang lain memilih jalannya. Kamu sudah memilih jalanmu, dan itu terlihat dari caramu tetap berdiri tanpa perlu merusak apapun. Jika pesan ini sampai padamu, itu bukan kebetulan, itu resonansi, itu pengingat lembut bahwa kamu tidak sendirian dalam frekuensi ini. Meski terkadang terasa sepi, teruslah melangkah dengan tenang, dengan sadar, karena apa yang menantimu ke depan bukan lagi ujian untuk menjatuhkanmu, melainkan ruang untuk mengekspresikan siapa dirimu sepenuhnya. Dan saat waktunya tiba, kamu akan mengerti, semua yang terjadi sebelumnya, bahkan yang paling gelap, tidak pernah dimaksudkan untuk menghancurkanmu, mereka membentukmu. Dan ketika kamu akhirnya melihat dengan jernih, potongan-potongan itu menyatu tanpa paksaan. Luka-luka lama tidak lagi berteriak minta dibenarkan. Kenangan pahit tidak lagi menarikmu kembali. Semuanya menemukan tempatnya, bukan untuk disangkal, tetapi untuk dimengerti. Di titik ini kamu berhenti bertanya, "Mengapa aku?" Pertanyaan itu berubah menjadi, "Bagaimana aku akan hadir?" Karena sekarang kamu tahu, yang diminta darimu bukan pembuktian, melainkan kehadiran yang utuh. Bukan perlawanan, melainkan keteguhan. Bukan sorotan, melainkan ketulusan yang konsisten. Kamu menjadi tenang bukan karena dunia aman, tetapi karena batinmu berdiri di atas fondasi yang tidak lagi bisa digeser oleh opini, niat, atau bayangan siapapun. Perjalanan ini mengajarkan satu kebenaran sederhana namun tak tergoyahkan. Cahaya yang sejati tidak berisik, ia tidak mengejar, ia tidak membalas, ia menunggu, dan pada saat yang tepat, ia menerangi apa adanya. Maka jika suatu hari kamu kembali merasa ragu, ingatlah ini sebagai jangkar. Kamu telah melewati api dan tidak hangus. Kamu telah disapa gelap dan tidak larut. Kamu telah diuji tanpa penonton dan tetap memilih sadar. Itu bukan kebetulan, itu bukan keberuntungan. Itu adalah hasil dari keselarasan yang kamu bangun setahap demi setahap, bahkan saat kamu sendiri belum menyadarinya. Sekarang, lepaskan nafasmu perlahan. Tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang perlu dibuktikan. Biarkan langkahmu ringan, niatmu bersih, dan hatimu terbuka. Apa yang selaras akan mendekat, apa yang tidak akan menjauh dengan sendirinya. Dan kamu akan tahu, tanpa ragu, bahwa kamu aman di jalurmu. Ini bukan akhir dari cerita, ini adalah awal dari hidup yang dijalani dengan kesadaran penuh. Kamu tidak dipilih untuk menjadi lebih tinggi dari yang lain, tetapi untuk menjadi lebih jujur pada dirimu sendiri. Teruslah berjalan dengan tenang, karena ketika kamu selaras, alam semesta tidak perlu berteriak, ia akan membuka jalan. Tenanglah, wahai yang terjaga. Cahayamu cukup, dan perjalananmu baru saja benar-benar dimulai.